Hadis 5 bab 2 memahami surah At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kalian kembali belajar bersama Ustazah Nida. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2 memahami surah At-Tin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita pahami bersama peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengenal surah At-Tin. Yang kedua, melafalkan surah At-Tin. Yang ketiga, menerjemahkan surah At-Tin. Dan yang keempat, memahami kandungan surah At-Tin. Nah, mari kita mengenal surah At-Tin. Yang pertama, surah At-Tin merupakan urutan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang kedua, surah ini terdiri dari 8 ayat. Yang ketiga, surah At-Tin tergolong dalam surah Makkiyah. Yang keempat, surah ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Dan yang terakhir, nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Nah, mari kita lafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya kita terjemahkan surah At-Tin. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dan ayat ke-8, ayat yang terakhir artinya, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Quran surah At-Tin urutan ke-95 ayat 1-8. Nah, perhatikan makna perkataannya di bawah ini. Wa artinya demi. At-Tin buah tin. Az-zaitun artinya buah zaitun. Turi sinin artinya gunung Sinai. Hada artinya ini. Al-baladil amin artinya negeri yang aman. Laqad artinya sungguh. Khalaqna artinya kami menciptakan. Al-insana artinya manusia. Fi artinya dalam. Ahsani sebaik-baik. Taqwimin artinya bentuk. Selanjutnya, arti kata summa kemudian. Rodadnahu kami kembalikan. Asfala safilina artinya serendah-rendahnya. Illa kecuali. Alladzina mereka yang amanu beriman. Amilus sholihati artinya mengerjakan kebajikan. Falahum bagi mereka. Ajrun artinya balasan. Ghairu mamnunin yang tidak ada putus-putusnya. Fama maka apa?
Yukadzibuka artinya yang mendustakanmu. Ba'du setelah. Biddini artinya hari pembalasan. Alaisallahu artinya bukanlah Allah. Dan yang terakhir biahkamil hakimina artinya hakim yang paling adil. Nah, sekarang mari kita simak kandungan surah At-Tin. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena manusia diberi akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik. Kandungan yang kedua yaitu jika tidak bersyukur, manusia akan menjadi makhluk yang rendah atau hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia akan sengsara karena tempat kembalinya yaitu neraka. Kandungan surah At-Tin yang ketiga yaitu manusia yang selamat dari hinaan adalah orang yang beriman dan berbuat kebajikan, maka tempat kembali mereka adalah surga. Kandungan surah At-Tin yang terakhir yaitu yang nomor 4, manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah diperbuatnya di dunia. Jika kebaikan yang dibuatnya, balasannya adalah surga. Sebaliknya, jika yang diperbuat adalah kejahatan atau keburukan, maka balasannya adalah neraka. Nah, apakah kalian tahu buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai itu berasal dari mana? Nah, buah tin itu merupakan ungkapan tentang kota Damaskus atau tempat Nabi Nuh alaihi salam, karena di situ banyak terdapat buah tin. Sedangkan buah zaitun adalah ungkapan untuk Baitul Maqdis atau tempat Nabi Isa alaihi salam. Dan gunung Sinai adalah gunung tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Nah, setelah memahami kandungan dari surah At-Tin, dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sejarah pada masa lampau merupakan pembelajaran bagi kita agar dapat mengambil hikmahnya. Yang kedua, manusia harus selalu menjaga kemuliaannya dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia hendaknya memahami ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya dengan baik agar hidup bahagia di akhirat kelak. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.